Baik, pada presentasi kali ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, yang saya hormati kepada Bapak Woni Ahmad selaku dosen pengajar pada mata kuliah Dasar Manajemen dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami selaku kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Kumala Zahra selaku moderator pada kelompok 11. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 11 yang terdiri dari Inayatul Maula, Anissa Oktaviana Putri, Siti Kumala Zahra selaku saya sendiri, Almalia Pramena, Gina Jauda, dan Fitri Saskia. Baik, tanpa berlama-lama lagi saya akan memulai presentasinya. Dan materi pertama yang akan disampaikan oleh Fitri Saskia. Kepada Fitri Saskia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada tahapan. Yang pertama ada pengamatan situasi. Memiliki 3 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah artinya adalah kita mengamati permasalahan yang ada di lingkungan kerja, kemudian membahasnya secara lebih detail. Yang kedua, mendiagnosis penyebab. Diagnosis penyebab adalah menganalisis penyebab dari masalah yang sudah dipilih. Yang ketiga, menentukan tujuan keputusan. Tujuan keputusan artinya kita menjelaskan apa tujuan dari keputusan yang sudah diambil. Yang kedua, ada pengembangan alternatif. Pengembangan alternatif adalah mencari segala alternatif solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga ada mengevaluasi alternatif dan menjadi yang lebih baik. Evaluasi alternatif artinya menganalisis alternatif mana yang layak, memuaskan semua pihak dan paling sedikit konsekuensinya. Jika alternatif memenuhi 3 kriteria tersebut, maka alternatif itu bisa dipilih dan menjadi bahan untuk implementasi keputusan. Implementasi keputusan artinya menerapkan keputusan yang sudah ditetapkan di lingkungan kerja. Setelah menerapkan keputusan, maka perlu dilakukan monitoring untuk melihat keefektivitasan keputusan, sikap karyawan dalam mengimplementasikan keputusan, serta feedback dari karyawan terhadap keputusan yang sudah ditetapkan. Apabila dari hasil monitoring ditemukan beberapa kendala dan feedback, maka hal itu perlu dijadikan bahan evaluasi monitoring selanjutnya. Lanjut. Tahap 1, pengamatan situasi. Masalah. Meningkatnya angka COVID-19 karena kegiatan industri sebuah perusahaan. Meningkatnya angka COVID-19 disebabkan penularan primer, yaitu adanya kontak fisik yang dekat tanpa perlindungan. Di Indonesia, pandemi COVID-19 yang saat ini terus mengalami eskalasi, tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan jumlah pengangguran dalam skala besar. Penularan primer sebagian besar disebabkan oleh kontak fisik yang dekat tanpa perlindungan penghalang yang baik melalui droplet dari bersin dan batuk, dan menyerang organ vital terutama paru-paru dan organ-organ pencernaan. Masa inkubasi virus ini di dalam tubuh manusia adalah antara 2 hingga 14 hari. Kegiatan industri merupakan salah satu penyebab meningkatnya COVID, karena di dalam kegiatan industri banyak karyawan atau pihak yang berinteraksi secara langsung. Hal ini menjadi salah satu masalah mempercepat meningkatnya angka COVID. Hal ini menjadi pemicu pula angka pengangguran, karena banyak karyawan yang di PHK. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Gina Jauda. Kepada Gina Jauda dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengamatan situasi yang dimana akan dijelaskan tentang penyebab. Yang pertama, tingkat mobilitas tinggi di perusahaan. Tingkat mobilitas yang tinggi menjadi faktor utama cepatnya penyebab virus COVID-19. Yang kedua yaitu karyawan yang belum taat protokol kesehatan. Karyawan yang belum taat protokol kesehatan
karena beberapa karyawan yang masih tidak peduli akan kondisi pada pandemi COVID-19 dan juga ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak percaya dengan COVID-19. Padahal sudah jelas sekali di luar sana banyak orang yang berjuang untuk melawan penyakit COVID-19. Di antaranya garda terdepan yaitu di bidang kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, dan staf-staf lain, juga orang-orang yang terkena penyakit virus COVID-19, dan tak lupa keluarga yang berharap cemas akan sembuhnya orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Yang ketiga yaitu minimnya penyediaan fasilitas yang mendukung terlaksananya protokol kesehatan. Pada perusahaan ataupun tempat umum yang sangat minim menyediakan fasilitas kesehatan untuk menunjang terlaksananya protokol kesehatan seperti APD, masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu tujuan keputusan, yaitu memperlambat penyebaran COVID-19 di lingkungan perusahaan. Tujuan dari keputusan yang akan ditetapkan adalah untuk membantu pemerintah dan negara Indonesia guna memperlambat laju penyebaran virus corona atau COVID-19. Di gambar ini dijelaskan bahwa pemerintah atau himbauan dari pemerintah agar perusahaan atau instansi dapat menetapkan aturan terkait kewaspadaan terhadap COVID-19. Baik, terima kasih Gina Jauda. Selanjutnya, pemateri akan disampaikan oleh Anissa Oktaviana Putri. Kepada Anissa Oktaviana Putri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada tahap kedua, yaitu pengembangan alternatif. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa pengembangan alternatif adalah menganalisis alternatif solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, alternatif solusi di sini yang pertama ada mensosialisasikan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, menyediakan fasilitas yang mendukung terlaksananya protokol kesehatan. Yang ketiga, perusahaan mengadakan vaksinasi massal. Yang keempat, pengurangan tenaga kerja yang digantikan oleh mesin. Nah, kemudian tahap 3 yaitu mengevaluasi alternatif dan memilih yang terbaik. Mengevaluasi alternatif maksudnya adalah menganalisis apakah alternatif-alternatif yang tadi sudah dipaparkan, apakah alternatif itu layak, memuaskan semua pihak, dan memiliki konsekuensi yang kecil. Jika alternatif tersebut memenuhi ketiga kriteria ini, maka alternatif itu dapat dipilih dan dapat diimplementasikan pada perusahaan. Nah, mari kita bahas satu-satu alternatif sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi ada. Nah, yang pertama ini alternatif yaitu mensosialisasikan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Apakah alternatif ini layak? Tentu alternatif ini layak karena sosialisasi peraturan baru bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada karyawan mengenai COVID-19 kepada seluruh pihak yang terlibat. Nah, yang kedua, apakah alternatif ini merupakan penyelesaian yang memuaskan semua pihak? Nah, dalam kegiatan sosialisasi masih belum memuaskan semua pihak karena ada sebagian orang yang mungkin menganggap remeh dan mengabaikan sosialisasi tersebut. Nah, yang ketiga adalah apakah konsekuensi yang mungkin untuk perusahaan? Nah, konsekuensi bagi perusahaan adalah harus bisa meyakinkan seluruh pihak perusahaan agar dapat menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Baik, selanjutnya pemateri akan disampaikan oleh Inayatul Maula. Kepada Inayatul Maula dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada alternatif yang kedua, menyediakan fasilitas yang mendukung terlaksananya protokol kesehatan. Nah, apakah alternatif ini layak? Jawabannya kenapa? Karena ketika pandemi seperti saat ini sangat dibutuhkan adanya fasilitas yang menunjang terlaksananya protokol kesehatan untuk menjaga karyawan dari paparan penyakit COVID-19. Yang kedua, apakah alternatif ini merupakan penyelesaian yang memuaskan semua pihak? Nah, alternatif ini sangat memuaskan semua pihak karena bisa memperbaiki keadaan di Indonesia dengan memperlambat penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Perusahaan pun bisa menjaga reputasinya, juga bisa menjaga kesehatan para karyawan. Yang ketiga, apa konsekuensi yang mungkin untuk perusahaan? Nah, konsekuensi yang mungkin dihadapi perusahaan adalah biaya pengeluarannya bertambah. Sebab untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan tidak cukup dengan biaya kecil, tetapi
dengan biaya yang cukup mahal. Nah, pada alternatif yang ketiga adalah mengadakan vaksinasi massal. Apakah alternatif ini layak? Ya, layak karena perusahaan mendukung program vaksinasi dan membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi. Yang kedua, apakah alternatif ini merupakan penyelesaian yang memuaskan? Ya, karena dengan membantu mempercepat vaksinasi akan mengurangi jumlah kasus COVID-19 dan perekonomian akan pulih kembali dan perusahaan berjalan dengan normal. Nah, pada pertanyaan yang ketiga, apa konsekuensi yang mungkin untuk perusahaan? Konsekuensi bagi perusahaan adalah perusahaan harus mengeluarkan dana yang besar untuk membeli vaksin dan peralatannya. Pada alternatif yang keempat, pengurangan tenaga kerja yang digantikan oleh mesin. Apakah alternatif ini layak? Dari segi efisiensi perekonomian terhadap peningkatan produksi itu layak, akan tetapi dari segi perluasan lapangan kerja tidak layak, karena pengangguran akan bertambah sehingga stabilitas keamanan dan perekonomian terganggu. Yang kedua, apakah alternatif ini merupakan penyelesaian yang memuaskan semua pihak? Tidak, karena dilihat dari beberapa aspek tidak baik, akan menimbulkan pengangguran meningkat, lapangan kerja terbatas, daya beli masyarakat tidak ada sehingga perputaran ekonomi dan pasar kerja menurun. Nah, apa konsekuensi yang mungkin untuk perusahaan? Konsekuensi bagi perusahaan yaitu akan membutuhkan dana yang besar di awal, membeli mesin, dan membayar hak pekerja yang di PHK. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Almalia Pramena. Kepada Almalia Pramena dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yaitu ada pemilihan alternatif terbaik. Nah, setelah melakukan diskusi ini, kami mengambil keputusan untuk meninjau lebih jauh dan akan mengimplementasikan alternatif nomor 3, yaitu alasannya adalah karena dilihat dari konteks keamanan dan keefektivitasan dalam memperlambat laju penyebaran COVID-19. Nah, implementasi alternatif akan dilakukan dengan cara perusahaan menyediakan fasilitas kebersihan yang menunjang terlaksananya protokol kesehatan. Nah, monitoring implementasi keputusan akan dilakukan selama 6 bulan untuk melihat apakah karyawan akan menjalankan dan melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Apabila implementasi keputusan masih belum terlaksana dengan baik, maka akan diadakan evaluasi dan mencari lagi alternatif solusi yang terbaik. Lalu, ada tahap 4 yaitu implementasi keputusan dan monitor hasil. Yang pertama itu ada rencanakan implementasi keputusan. Nah, di rencanakan implementasi keputusan ini kita menetapkan kapan implementasi keputusan akan mulai dilaksanakan. Lalu yang kedua, realisasi implementasi keputusan. Nah, di sini kita akan melaksanakan implementasi keputusan akan dimulai. Lalu yang ketiga ada monitor hasil implementasi dan penyesuaian. Nah, di sini kita mengamati dan mengawasi sikap dan perilaku karyawan setelah ditetapkannya keputusan. Baik, di sini ada gambaran tabel monitor implementasi keputusan selama dilakukannya 6 bulan. Seperti yang terlihat pada tabel, monitoring bahwa karyawan cenderung mematuhi protokol pada 3 bulan awal peraturan ditetapkan. Setelah 3 bulan, mulai ada beberapa karyawan yang mengabaikan protokol kesehatan. Hal yang bisa perusahaan lakukan untuk mengatasi permasalahan ini ialah terus mengingatkan dan melakukan sosialisasi lagi mengenai protokol kesehatan agar karyawan tetap waspada terhadap bahaya COVID-19. Next. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekian presentasi kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.